Nah, Coach, sekarang kan lu udah terjun di dunia pelatih nih. Kira-kira menurut lu industri badminton atau bulu tangkis di Indonesia gimana nih, Coach? Oh, rame banget. Sekarang kita nggak usah tutup mata lah. Sekarang nyari gor aja susah banget, Bang. Bener ya? Makanya penuh terus ya? Iya, penuh terus. Kita tempat kita lah, katakanlah yang nggak jauh dari tempat kita, GCT badminton itu full banget. Iya. Misalnya kita nyari weekdays aja, weekdays dari jam 4 sore sampai ke malam buat privatan nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena banyak yang sewa dari member. Mungkin memang membernya udah berlama ya, dari tahun 2018 sampai sekarang 2024. Mereka nggak ada yang mau digeser gitu. Mungkin kalau bisa, mungkin karena dia nggak bisa datang aja. Mungkin contoh kayak puasa atau lebaran ada yang nggak hadir beberapa kali, itu bisa diganti. Tapi kan ini emang bener-bener waktunya mereka tuh udah gor di mana-mana tuh badminton udah rebutan. Halo guys, selamat datang di Relicast. Guys, kali ini Bang Pai ngundang bintang tamu, coach dan juga talentnya Riva Esports. Coach Diego. Wih. Coach, keren banget. Nama lu Diego seriusan. Diego Maradona seriusan. Benar. Set, kenapa kok bisa Ya mungkin kalau dipikir ortu ya, terutama bokap kan namain itu mungkin karena udah banyak nama orang Indonesia gitu, misalnya contohnya si A, si B gitu kan, mungkin nggak mau biar beda dengan yang lain gitu. Tapi emang tetap sih keluarga badminton, jadi dari kecil emang di sekolah badminton ya kayak gitu. Oke, ceritain dong coach, dari mana mulai main badmintonnya? Ya pada saat itu seneng tebak-tebak emang bokap kan, dan kebetulan nyokap juga main juga dari muda. Jadi pada saat saya SD-an lah ya itu mau minta sekolah badminton nih, klub-klub di mana sih gitu, akhirnya dimasukin di ada namanya Balai Rakyat Pasar Minggu dekat rumah, cuma nggak ini kurang terlalu banyak muridnya, jadi kurang efektif lah, akhirnya dimasukin ada tetangga nih yang masuk klub Polta namanya, nama lain dari Poltangan Raya, nggak jauh dari sini lah ya. Nah, akhirnya setelah 2 tahun saya di situ udah lumayan udah lumayan mumpuni daripada sebelumnya. Saya tertarik dan saya bilang sama bapak saya untuk minta ke Jaya Raya Ragunan, kan nggak jauhan gitu kan klubnya. Nah, saya tahun 96 tuh masuk Jaya Raya, tapi Jaya Raya Club. Jaya Raya Club nih guys, bukan kayak Bang Pai. Kalau Bang Pai kan diklat dan beasiswa Bang ya, sampai beasiswa. Sedikit beasiswa. Berarti kan sekolah 96 bareng coach, gue juga dulu 96 juga bareng masuk klub. Terus gue tahun 2000 gue masuk asrama. Tapi kalau lu juga berdasarkan dari kemauan sendiri kan, emang mau latihan badminton. Pengen banget jadi pemain badminton lah ibaratnya gitu. Jadi yang setelah 96 saya masuk klub Jaya Raya Ragunan. Dulu kan belum ada Jaya Raya Bintaro, Jaya Raya Jogja, Jaya Raya mana-mana belum ada ya. Belum ada. Nah, setelah itu ya alhamdulillah ada orang bikin klub kecil nih Bang di daerah. Sebenarnya daerah Mampang, tapi kita latihannya di daerah Radio Dalam namanya PB Yuda. Nah, di situ tahun 2004 saya mulai ngajar, mulai bantuin. Emang pelatihnya waktu itu cuma 1-2 orang lah ya. Saya termasuk sama yang punya klub itu. Terus akhirnya alhamdulillahnya tahun 2006 ada penataran pelatih sertifikat PBSI Jakarta Selatan tahun 2006 nih Bang. Ya, jadi alhamdulillahnya tuh lumayan banget, jadi buat pengalaman saya banget gitu Bang. Nah, coach, sekarang kan lu udah terjun di dunia pelatih nih. Kira-kira menurut lu industri badminton atau bulu tangkis di Indonesia gimana nih coach? Oh, rame banget. Sekarang kita nggak usah tutup mata lah. Sekarang nyari gor aja susah banget Bang. Bener ya? Makanya penuh terus ya? Iya, penuh terus. Kita tempat kita lah, katakanlah yang nggak jauh dari tempat kita, GCT badminton itu full banget. Misalnya kita nyari weekdays aja, weekdays dari jam 4 sore sampai ke malam buat privatan nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena banyak yang sewa dari member. Mungkin memang membernya udah berlama ya, dari tahun 2018 sampai sekarang 2024. Mereka nggak ada yang mau digeser gitu. Mungkin kalau bisa, mungkin karena dia nggak bisa datang aja. Mungkin contoh kayak puasa atau lebaran ada yang nggak hadir beberapa kali, itu bisa diganti. Tapi kan ini emang bener-bener waktunya mereka tuh udah gor di mana-mana tuh badminton udah rebutan. Terus kalau buat klub sendiri, biasanya lu ngelatih hari apa dan di klub apa sekarang? Oh ya, saya ngelatih di PB Raya. Itu salah satu klub yang ada di Jakarta Selatan, resmi PBSI. Itu Sabtu Minggu. Emang kan Sabtu Minggu jam di luar jam sekolah. Anak-anak banyak kata bisanya gitu ya. Dan kebetulan lapangan juga udah di book dari beberapa lama ya, dari awal GCT.
waktu itu gue juga sempat ngebantu juga kan, coaching kan, cuman karena memang waktunya weekend memang agak susah, jadi gue bilang gue mundur, tapi gue juga pasti jadi penasehat lah di klub itu. Terus coach, kalau yang privat, kalau memang lapangannya penuh, biasanya lu kemana? Kan biasanya lu, wah banyak banget tuh permintaan. Ada yang gue lihat di lapangan-lapangan yang kayak mungkin ada di gedung korporat dia sendiri, ada yang di apartemen. Iya benar-benar. Kalau dia jadi tuh ya makanya seperti tadi Bang, kalau misalnya GCT penuh, saya juga udah menyarankan gor-gor di samping GCT juga penuh. Akhirnya kebenaran Bang Fai nih baru bikin gor nih. Ya alhamdulillah saya dapat tempat juga, jadi saya ambil yang jam membernya kosong dan malam kan rata-rata pulang kerja. Member saya tuh bisanya malam dan bisa ya udah saya ambil aja gitu. Tapi kan emang beberapa baik yang belum tahu Gorify Sport di mana sih, Gorify Sport MZ di mana gitu. Ya udah akhirnya saya kasih tahu dan orangnya juga malah enak banget nih tempatnya nih. Jadi emang satu lapangan. Bang Fai emang bikin sengaja satu lapangan gitu Bang ya? Ya selain lahannya memang terbatas, kedua memang gue mau prioritaskan untuk itu. Jadi kayak buat pelatih yang coaching, termasuk gue mau bikin semi akademi, private kayak gitu. Terus coach ngomongin mengenai masalah antusiasnya nih, yang mau private itu, mereka rata-rata alasannya apa coach? Mau pilih latihan untuk private kan dia biasanya kan main sama kawan-kawannya, korporat. Itu alasannya apa coach? Jadi gini Bang, beberapa privatan saya ya, katakanlah klien saya yang privat sama saya itu, dia tuh emang pertama emang lifestyle fun aja, 95% fun aja. Tapi emang dia mau beda dari yang lain gitu. Tapi bener-bener dia juga titip pesan ke saya, coach kalau bisa jangan tahu teman-teman saya ya, gitu loh. Ibaratnya dia emang mau rahasia nih gitu. Jadi tiba-tiba progres gitu kan. Jadi prosesnya jangan ada yang tahu gitu. Makanya ya siap, yang penting tapi ada yang begitu kadang-kadang coach ada yang teman-temannya ada yang privat sama saya lagi gitu dan bilangnya sama, jangan tahu ini aja. Kan lucu kan. Jadi akhirnya jago semua nih. Tiba-tiba main loh kok yang ini tambah jago, yang ini iya makanya dia rahasia-rahasia tapi ya udahlah saya juga tetap jaga rahasia gitu. Makanya secara tidak langsung selain dia dapat olahraganya buat dia fun, buat dia supaya jaga kesehatannya, kebugarannya, tapi di satu sisi kan ada kepengen nilai plusnya ya. Dia kepengen kayak gue pengen lebih bisa nih. Gue kepengen bener-bener tahu nih dari basic pukulan-pukulan badminton kayak gimana. Secara tidak langsung kan ya nggak menutup kemungkinan lah, namanya manusia pengen ada jiwa kompetisi juga kan. Kadang kan kalau lagi pengen main sama teman-temannya pengen menang juga. Ya mereka juga kayak gitu Bang. Jadi iya benar. Jadi mereka juga ada tetap yang hobi ikut turnamen, tetap turnamen. Jadi dia dari E dulu misalnya gitu kan, naik ke D. Tapi belum pernah sih ada yang ke jenjangnya sampai super, ibaratnya super ke A gitu. Belum sampai ke situ. Tapi emang bener-bener dia berkompetisi banget dan ntar misalnya ke D nih, dari level E ke level D gitu, naik gitu. Itu udah merupakan suatu yang kemajuan yang besar dan saya seneng banget gitu loh. Ibaratnya kasarnya ibaratnya lu privat sama gua, tapi kalau lu nggak menutup kemungkinan dia lebih jago dari saya, wah saya lebih seneng lagi gitu. Kepuasan tersendiri juga ya, ada progresnya ya nggak, dan dia pun juga senang, maksudnya bukan berarti main atau menang kalah, tapi dia tuh paling enggak ada hasilnya selama ini dia latihan. Kayak gitu. Makanya saya juga ibaratnya berjalan kan kayak gitu kan, privat ganti-ganti Bang. Ada yang sebulan putus, ada yang 3 bulan. Antar saya mau main santai, saya bilang padahal udah Bang. Ya badminton itu nggak segampang yang seperti yang sebulan langsung bisa gitu. Iya kan, betul. Ini kita pakai alatnya panjang, ya kan. Memang butuh ini banget lah, butuh waktu. Apalagi misalnya, makanya dia kadang-kadang kalau yang 1 minggu sekali 2 kali, gue orang bisa 3 kali gitu loh. Jadi emang dia benar-benar tagihan nih, gue pengen bisa nih, gue nggak mau kalah sama temen gue nih gitu. Makanya kadang ada yang kalau dari sisi gue ya coach, mungkin nanti lu bisa ceritain ya antara suka dukanya atau mungkin ada sesuatu yang menurut lo apa nih uniknya gitu. Kayak gue contoh, gua pernah dapat murid bahasanya ya. Walaupun itu udah tua ataupun muda, gue bilangnya murid. Jadi kayak besoknya tuh pengen bertanding, malamnya pengen latihan dulu privat. Kadang gitu.
Padahal kan sebenarnya podcastnya jaga panjang, tapi memang rata-rata kalau yang dari otodidak pengen kayak gitu, pengen dia supaya basicnya dia tahu dulu. Ada yang kadang kayak gitu. Terus juga gue ada beberapa juga yang mungkin udah umur 60 tahun gitu-gitu. Jadi dia masih kayak antusiasnya. Sebenarnya dia telat hobi dari dulu, cuma tidak bisa tersalurkan dan pengen banget gitu. Sekarang ada waktu dia kepengen. Yang penting ya dari sisi kita kan pelatih bisa ngelihat kondisinya juga kan. Murid kita kayak gimana. Jadi mungkin levelnya, tahapannya juga kita bisa perhatikan gitu. Ya kalau saya sih suka dukanya yang pasti ya kalau nggak munafik kalau soal unsur finansial ya, ya suka dukanya pasti ada gitu. Jadi contohnya kayak kita udah narifin harga seberapa gitu, tapi tetap aja ada yang nawar gitu. Saya sebenarnya udah bilang berapa kali bang, selama ini saya nggak pernah ada yang nego gitu, tapi tetap aja ya tetap sebenarnya sih konsumen maunya gimana ya kan. Yang penting dia cocok, kita cocok, yang penting nggak jauh-jauh banget, oke lah gitu. Tapi juga kendala tuh kayak misalnya kita megang privatan orang luar nih bang, contoh orang Jepang, orang Cina, terus maksudnya orang luar ya, yang dia kerja di sini gitu. Itu kan kendala bahasa banget. Kita nggak, kita mungkin dengan bahasa Inggris kita bisa setengah-setengah dan dia juga bisa setengah-setengah. Tapi terkadang ada yang bisa bahasa Indonesia juga, orang Jepang atau orang karena dia memang ekspatriat gitu. Yang udah lama tinggal di Indonesia sebenarnya dan hobi memang main badminton. Nah itu jadi sedikit-sedikit belajar juga. Kayak komunitas-komunitas kan yang ibu-ibu sekarang juga rame kan banyak juga kan, megang kayak gitu kan. Nggak mau kalah nih, juga nggak mau kalah. Iya mainnya latihannya nggak seberapa tapi lebih banyak kan foto-fotonya sama videonya kan. Nah, itu kan sangat menghibur diri. Yang penting itu juga bagian dari sehat bang. Iya coach kan mengenai masalah tarif ya. Mohon maaf juga ya mungkin juga kita sebagai pelatih lebih kepada kadang bukannya kita ngejual ilmu kita gitu kan. Kalau ilmu apa yang kita bisa terapin ke orang kan bisa bermanfaat bagi orang lain kan. Di satu sisi ya kita bisa dapat amal jariahnya juga. Ya, itu tapi edukasi kan, juga, edukasi jangka panjang. Iya, maksudnya kan secara materinya tuh yang kita maksud adalah waktu yang udah kita keluarkan kan. Benar. Kadang kalau jaraknya kalau Jakarta tahu sendiri bisa kita tempuh dalam waktu 30 menit, 1 jam. Itu kita prepare. Mau privat 1 jam, prepare-nya hamin 1 jam. Udah 2 jam. Udah gitu kita setelah ngelatih kan kita pasti istirahat dulu, belum perjalanannya lagi. Jadi kadang privat 1 jam, waktu yang bisa kita keluarkan tuh bisa 3 jam. Bener kan? Bener kan? Untuk pulang baliknya ya? Iya, gitu. Jadi memang lebih ke arah waktu sih jadinya akhirnya kayak gitu. Nah itu dia coach, mudah-mudahan ilmu kita juga bisa bermanfaatkan bagi yang adik-adik kita nih yang kayak lu lagi ngelatih di PB Raya, terus yang privatan lu juga seneng kan progresnya dan industrinya yang paling penting berkembang terus coach, ya nggak? GOR makin banyak, mudah-mudahan juga doain Revise Sport makin banyak cabang. Amin. Terus kan juga yang belanja ya nggak? Revise Sport juga kan? Benar-benar. Ya coach. Ya paling nggak kan ya lu bukan pelatih otodidak dong, memang dari dulu lu juga ya memang lu bekas anak klub yang memang resmi di PBSI kayak gitu. Iya gitu bang. Jadi emang saya terapin yang dulu pelatih saya latih, saya terapin ke anak didik saya yang sekarang atau privatan saya yang dewasa yang sekarang. Beda sama Bang Fai nih, kalau Bang Fai emang dulu kan udah tahu sendiri ya guys, timnas ya kan, pelatnas, maksud saya pelatnas, terus kan juga ikut macam-macam kejuaraan Asia atau kejuaraan dunia udah pengalaman lah ya. Dan saya juga punya penerapan yang saya latih untuk anak-anak sekarang banyak yang saya improvisasi dengan yang latihan yang sekarang ya, benar banget ya. Karena kan memang istilahnya dengan perkembangan zaman kan pola permainan orang kan sekarang udah mulai agak berbeda. Ya. Kayak gitu. Juga sekarang tuh udah makin maju bang. Iya betul. Makin maju gila bener ya. Speed sama powernya udah ngeri ya. Iya. Speed, power dan lain-lain dan kita kalau nengok anak dari mana sih bajunya seragamnya PB apa sih? Anak-anak kampung udah pada main klub-klub. Kelas 1 SD udah banyak yang pada latihan, kelas 2, kelas 3 SD tuh udah jago-jago banget. Kasarnya anak-anak yang orang-orang yang biasa aja masuk klub badminton, bukan cuma main badminton ya, bukan cuma main badminton di kampung-kampung iseng, tapi emang dia pengen maju dan dia pengen masuk klub dan jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Entah dia beasiswa, entah beasiswa apa gitu. Sip. Oke coach, thank you ya, sukses terus, makasih banyak. Guys, bagi teman-teman yang mau latihan atau private bareng Coach Dego atau dengan Bang Fai sendiri, kalian bisa langsung kontak ke admin Revise Sport MZ. Kalian tinggal pilih lapangannya mau di GCT Badminton atau di Revise Sport MZ Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Sampai ketemu di Rallycast berikutnya.